Langit kelabu yang berkabut membentang rendah, menutupi seluruh wilayah kuno Xuanming. Udara selalu dipenuhi dengan suasana kesunyian dan kekeringan, cerminan langsung dari menipisnya sumber daya dan kerusakan dunia di surga ke-22. Sosok Chen Ping bagaikan bayangan abu-abu yang sunyi dan tak berjejak, meluncur melintasi pegunungan yang menjulang tinggi dan terpencil serta lembah sungai yang kering dan rusak. Angin dan awan di bawah kakinya tetap tenang, dan auranya sangat terkendali. Bahkan saat bepergian melalui dunia terbuka, tidak ada jejak kekuatan spiritual yang bocor keluar, sepenuhnya menyatu dengan latar belakang abu-abu dunia sekitarnya. Tersembunyi di lengan bajunya, giok pemutus jiwa Xuantian yang baru diperolehnya terpendam, sensasi hangat dan dingin menyebar melalui kain, menghilangkan angin dingin yang menerpa langit. Harta karun tertinggi ini, yang mengisolasi jiwa ilahi, memutuskan hukum-hukum, dan mengaburkan penjelajahan seluruh surga, jauh di luar jangkauan materi spiritual biasa dan harta karun rahasia. Berbeda dengan senjata perang yang tajam dan mendominasi, itu seperti kunci senyap yang memegang alam semesta di tangan Chen Ping, perlahan-lahan membuka papan catur raksasa yang telah disegel selama ribuan tahun, dan mendorong pintu-pintu berat yang telah membelenggu jalannya. Mereka melaju dengan cepat tanpa berhenti sejenak, dan Chen Ping segera kembali ke pintu masuk gua lembah tempat mereka bertiga bersembunyi. Tempat ini jauh dari pusat kota kuno Xuanming, tersembunyi jauh di dalam lipatan pegunungan berlapis-lapis, dengan pintu masuk gua yang tertutup oleh tanaman rambat dan bebatuan yang lebat. Dengan aura yang sepenuhnya terisolasi dan sangat tersembunyi, tempat itu merupakan tempat peristirahatan sementara yang dipilih sebelumnya oleh mereka bertiga, khusus untuk menembus batasan dan membahas hal-hal rahasia. Di luar pintu masuk gua, Xuan Zhenzi duduk bersila, posturnya seteguh gunung, dikelilingi oleh lapisan tipis energi pedang berwarna cian putih yang megah. Energi pedang mengalir dalam pola halus yang saling terkait, membentuk penghalang peringatan tak terlihat yang menangkap setiap desiran angin dan setiap gerakan energi spiritual yang tidak biasa dalam radius 100 kaki. Para kultivator tua, yang telah melewati cobaan selama bertahun-tahun, tidak pernah lengah. Bahkan di lembah yang relatif aman dan terpencil, mereka selalu menjaga kewaspadaan tingkat tertinggi, melindungi tempat perlindungan yang damai bagi mereka yang berada di belakang mereka. Di dalam gua, Jiang Xuelan bersandar dengan tenang di dinding batu yang dingin dan keras, gaun putihnya tampak semakin murni dan anggun dalam cahaya gua yang redup. Ujung jarinya tertutupi bintik-bintik embun beku kecil, kabut dingin berputar-putar di sekelilingnya, jernih dan tembus pandang, aura es yang paling dahsyat tersembunyi dan tertidur di dalam dirinya. Mata biru es yang menjadi ciri khasnya bersinar seperti bintang dingin dalam cahaya redup, jernih dan tajam, mengamati setiap sudut gua untuk menyingkirkan potensi bahaya. Keduanya tetap tegang, menunggu Chen Ping tiba. Saat Chen Ping mendarat dengan ringan di pintu masuk gua, sosoknya yang berjubah abu-abu berdiri tegak, dua pasang mata secara bersamaan menatap wajahnya yang tenang dan tanpa ekspresi. Tidak ada kegembiraan yang meluap-luap, tidak ada kegelisahan yang tak sabar, hanya antisipasi yang hening dan penantian yang tenang. Jiang Xuelan berbicara lebih dulu. Suaranya yang tenang merendah menjadi bisikan, kata-katanya mengandung harapan yang tak terselubung, apakah kau menerimanya? Chen Ping mengangguk sedikit, ekspresinya tetap tenang dan terkendali, tanpa sedikit pun rasa kemenangan atau kesombongan. Dia mengangkat tangannya dan perlahan mengeluarkan potongan giok persegi berwarna abu putih dari lengan bajunya.
Batu giok itu hangat dan lembut, dengan tekstur yang murni. Sebuah lingkaran cahaya tipis seperti awan mengalir di permukaannya, dan pola-pola halus yang terisolasi perlahan berkelok-kelok di dalam giok, memberikan aura unik yang melampaui hal-hal duniawi dan menyembunyikan semua hukum. Dia dengan lembut mengusap permukaan giok yang dingin dan halus dengan ujung jarinya. Sentuhannya jernih dan murni. Dengan sedikit penelusuran jiwanya, dia dapat dengan jelas merasakan penghalang absolut yang dapat secara paksa memutuskan semua penelusuran jiwa, penguncian hukum, dan pengikatan lampu jiwa. Giok pemutus jiwa Xuantian itu asli. Chen Ping berbicara dengan tenang dan percaya diri, ini persis sama dengan karakteristik yang dijelaskan Wuling. Ini dapat sepenuhnya mengisolasi penguncian dan penyelidikan hukum jiwa ilahi, dan cukup untuk memutuskan batasan lampu jiwa klan ilahi Wutian. Begitu selesai berbicara, dia sedikit memejamkan mata, tidak mengucapkan kata-kata yang tidak perlu lagi, dan segera mulai membuat pengaturan. Bab berikutnya, sebuah kepekaan ilahi yang halus dan tanpa celah, selembut sutra, diam-diam muncul dari antara alisnya. Mengikuti ikatan primordial dalam kegelapan, kepekaan itu dengan tepat memasuki penghalang kekacauan yang ada jauh di dalam alisnya, dengan tegas menyentuh tanda kekacauan yang sengaja ia tinggalkan jauh di dalam jiwa Wuling. Tanda ini sangat tersembunyi dan terselubung, melampaui hukum dunia ini. Bahkan penyelidikan jiwa ilahi tingkat atas dari Patriark Klan Ilahi Wutian pun tidak dapat mendeteksi atau menangkapnya. Setelah hening sejenak, fluktuasi pikiran ilahi yang samar namun sangat jelas terdengar kembali dari timur laut, ribuan mil jauhnya. Muncul, pikiran ilahi itu, yang membawa getaran ekstrim, urgensi terpendam, dan jejak harapan rendah hati yang tertidur selama ribuan tahun dan diambang keputusasaan, perlahan bergema di lautan kesadaran Chen Ping. Suaranya serak dan parau, hampir tak terdengar. Senior, kau mendapatkan giok pemutus jiwa. Di penjara selama ribuan tahun, disiksa siang dan malam, dengan jiwanya terkunci dan nasibnya dimanipulasi, Wuling sudah berada di ambang kehancuran di tengah ketakutan dan keputusasaan yang tak berujung. Saat ini, merasakan adanya peluang untuk berharap, bahkan melintasi gunung dan sungai, sulit untuk menekan gejolak emosi di hatiku. Chen Ping, yang tidak suka menunda-nunda, menjawab dengan singkat dan tegas dalam pikirannya. Setiap kata diucapkan dengan mantap dan tidak menyisakan ruang untuk keraguan. Temukan tempat yang benar-benar terpencil, di mana tidak ada yang dapat mendeteksimu, dan aku akan segera datang untuk sepenuhnya menghilangkan pembatasan pada jiwamu. Tidak perlu jaminan atau pendahuluan yang berlebihan, namun hal itu memiliki kepercayaan diri yang paling dapat diandalkan. Bagi Wuling, kalimat pendek ini adalah secercah cahaya pertama yang menembus kegelapan selama ribuan tahun. Satu hari berlalu begitu cepat. Untuk menghilangkan semua risiko dan mencegah lampu jiwa klan Ilahi Wutian mendeteksi apapun, ketiganya diam-diam pindah pada malam hari. Mereka menghindari semua jalur kultivator, semua area dengan energi spiritual yang padat, dan simpul pemantauan kekuatan utama, dan akhirnya pindah ke gua alami yang terkubur ribuan kaki di bawah tanah. Gua ini tersembunyi jauh di bawah pegunungan, tanpa kebocoran energi spiritual, fluktuasi hukum alam, atau jejak campur tangan manusia, secara alami terisolasi dari segala eksplorasi. Ini adalah tempat yang ideal untuk urusan rahasia. Setelah mendarat, Chen Ping segera mengangkat tangannya untuk membentuk segel.
Lapisan-lapisan asal-usul kekacauan berwarna abu ungu menyebar dan saling terkait, berubah menjadi penghalang padat dan tak terbatas yang menyelimuti seluruh gua seperti jaring. Penghalang kekacauan melampaui semua hukum yang melekat pada 22 surga, sepenuhnya memutuskan semua komunikasi energi, jiwa, dan hukum antara tempat ini dan dunia luar. Sekalipun sesepuh klan ilahi Wutian datang sendiri, atau bahkan sekalipun ia adalah seorang ahli tingkat 5 dari Dewa Emas Luo Agung, ia sama sekali tidak akan mampu mendeteksi pergerakan di dalam ruangan-ruangan terpisah di dalam gua tersebut. Setelah mengambil semua tindakan isolasi yang diperlukan, Chen Ping dengan tenang duduk bersila. Di atas telapak tangannya, giok pemutus jiwa Xuantian perlahan melayang ke atas, setinggi 3 kaki dari tanah. Aura hangat berwarna abu-abu keputihan menyebar tanpa suara, seperti tirai air tipis yang tembus pandang. Ia dengan lembut namun dominan menyelimuti area inti peta persegi tersebut, yang berukuran sekitar 10 kaki. Area kecil ini sepenuhnya mandiri dan terisolasi dari semua hukum. Penginderaan lampu jiwa eksternal, penguncian jiwa ilahi, dan penyelidikan hukum semuanya diputus, diblokir, dan dibersihkan secara paksa oleh penghalang cahaya giok ini. Lampu jiwa kelahiran klan ilahi Wutian, yang telah memenjarakan Wuling selama 10.000 tahun, benar-benar kehilangan semua ikatan dan persepsinya pada saat ini, seperti layang-layang dengan tali yang putus, tanpa kekuatan untuk mengendalikannya lagi. Setelah semuanya siap, tatapan Chen Ping sedikit menyipit, dan seberkas kekacauan primordial yang murni dan suci diam-diam mengembun di ujung jarinya. Energi purba yang lambat ini sehalus rambut dan seringan bulu. Meskipun tampak lemah dan tak berdaya, ia mengandung kekuatan penghancur tertinggi dari Dao Agung Kekacauan. Ia adalah musuh alami dari semua hukum, batasan, dan pola ilahi di dunia ini. Benang purba itu melayang ke udara, dengan lembut, tepat, dan tanpa terburu-buru, terus-menerus menembus kedalaman dahi Wuling, yang sudah menunggu di sana, dengan tepat mengunci pada rune ilahi emas yang telah menempati asal jiwanya selama 10.000 tahun. Rune ilahi berwarna emas itu adalah pengekangan dan pembatasan tercanggih dari klan ilahi Wutian, yang mencetak asal-usul, mengakar jiwa, dan mengunci takdir. Selama ribuan tahun, ia telah mengendalikan hidup, mati, dan kehendak Wuling dengan ketat. Gangguan sekecil apapun akan memicu ledakan jiwa ilahinya dan memusnahkan kekuatan hidupnya. Saat tersentuh oleh sumber kekacauan, rune ilahi berwarna emas itu bergetar hebat dan berputar liar, seperti ular berbisa yang terbangun, langsung melepaskan serangan balik yang ekstrim. Pola-pola keemasan itu berkobar dan bersinar terang, berupaya untuk segera meledakkan batasan pengikat jiwa, mengirimkan sinyal krisis, dan mati-matian mencoba membebaskan diri dari sangkar isolasi giok pemutus jiwa. Namun semua perjuangan itu sia-sia. Domain isolasi giok pemutus jiwa Xuantian tidak dapat ditembus, seperti penjara kuno, mengunci semua fluktuasi, komunikasi, dan reaksi balik dari rune ilahi ini di dalamnya. Semua saluran hukum, jalur jiwa, dan ikatan lentera jiwa yang mengarah keluar diputus, dihilangkan, dan diblokir secara paksa. Ujung jari Chen Ping menelusuri asal-usul waktu dan ruang yang kacau, menggali lebih dalam, mendekonstruksi, dan mengupas lapisan demi lapisan. Tidak ada bombardir yang dahsyat, tidak ada konflik yang intens, hanya kekuatan tertinggi dan paling murni dari Dao Agung yang digunakan untuk membongkar, menghancurkan, dan melarutkan fondasi pembatasan berusia 10.000 tahun ini,
mengikuti tekstur dan urat rune ilahi. Spiritualitas dari rune ilahi emas itu dengan cepat runtuh, menghilang, dan musnah di bawah gempuran kekuatan kacau, dan aura esensi terlarang yang semula mendominasi dan tajam terus melemah, memudar, dan kembali ke nol. Prosesnya tanpa rasa sakit dan sunyi, namun membangkitkan rasa kebebasan yang luar biasa jauh di dalam jiwa. Wuling mengertakkan giginya erat-erat, geraman tertahan dan teredam keluar dari tenggorokannya, tubuhnya gemetar hebat, dan ia diselimuti keringat dingin. Itulah kejutan terbesar dari terlepasnya belenggu selama 10.000 tahun dan pembebasan jiwa sepenuhnya. Itu adalah sensasi naluriah dari mendapatkan kembali kebebasan dari kedalaman jiwa. Beberapa tarikan napas kemudian, fragmen terakhir dari rune ilahi emas itu sepenuhnya larut oleh sumber kekacauan. Belenggu yang telah tertanam dalam di jiwanya, memenjarakan kemauannya, mengendalikan hidup dan kematiannya, dan mengikatnya selama ribuan tahun, telah lenyap sepenuhnya. Ia berubah menjadi gumpalan asap keemasan redup, menghilang ke dalam lingkaran cahaya abu-abu keunguan yang kacau, tanpa meninggalkan jejak apapun. Satu-satunya, Wuling sedikit bergidik, dan jiwanya yang tegang, yang telah mencekam selama ribuan tahun, tiba-tiba rileks. Tiba-tiba ia membuka matanya, dan pupil matanya yang berwarna keemasan, yang biasanya kusam dan dipenuhi rasa takut dan pengecut, kini dipenuhi emosi yang sangat kompleks. Kegembiraan akan pembebasan, ekstasi mendapatkan kembali kebebasan, kelegaan karena terbebas dari kendali, kebingungan karena tersesat, dan perasaan perubahan hidup seolah dari dunia lain. Lapisan-lapisan ini saling terkait dan muncul dalam permadani yang hidup. Ia perlahan mengangkat tangannya, menatap telapak tangannya yang tak lagi terikat oleh batasan apapun atau dikendalikan oleh kehendak apapun. Ujung jarinya sedikit bergetar, dan kesedihan yang telah menumpuk di matanya selama ribuan tahun pun sirna. Setelah sekian lama, ia berhasil menenangkan dirinya, suaranya serak dan kering, namun sangat tegas dan tulus. Terima kasih atas kemurahan hatimu yang menyelamatkan nyawa, senior. Aku, Wuling, tidak akan pernah melupakan kebaikan ini. Chen Ping perlahan menarik Chaos Origin dari ujung jarinya, dan Xuan Tiansol separating jade dengan lembut jatuh kembali ke telapak tangannya. Aura di sekitarnya memudar dan kembali tenang. Mata ungunya tenang dan tak tergoyahkan saat ia menatap Wuling, yang telah mendapatkan kembali kebebasannya. Tanpa menawarkan penghiburan lebih lanjut, ia langsung menyampaikan inti permasalahan, nadanya dingin dan tegas. Tidak perlu berlama-lama mengucapkan terima kasih. Sekarang, jawab pertanyaan awal saya. Dari mana asal teknik konversi energi nuklir klan ilahi Wutian, yang mengendalikan seluruh 22 langit? Inilah titik keraguan paling krusial yang dia temui sepanjang perjalanan, kunci untuk membuka jalan menuju penipisan sumber daya, keruntuhan struktur, dan belenggu kekuasaan di dunia ini, serta terobosan inti untuk mengungkap rencana ribuan tahun klan ilahi Wutian. Wuling menarik napas dalam-dalam, dengan paksa menekan berbagai emosi yang bergejolak di hatinya, dan perlahan meluruskan tubuhnya yang sedikit terhuyung. Kelemahan akibat bertahun-tahun dibatasi dan dikurung, serta ketegangan dalam pikirannya, masih terasa, dan tubuhnya masih agak pucat, tetapi matanya telah berubah sepenuhnya. Semua rasa takut, pengecut, kerendahan hati, dan kehati-hatian di masa lalu telah lenyap, digantikan oleh ketenangan setelah sepenuhnya terbebas dari belenggu, tekad yang teguh untuk mempertaruhkan segalanya, dan kemarahan yang luar biasa terhadap konspirasi berusia ribuan tahun dari klan ilahi Wutian.
Dia tahu bahwa sejak pembatasan dicabut, dia sepenuhnya berada di pihak yang berlawanan dengan klan ilahi Wutian. Sejak saat itu, tidak ada tanah air baginya untuk tinggal di dunia yang luas ini. Hanya dengan mengikuti Chen Ping dia dapat menemukan secercah harapan. Satu-satunya kartu tawar-menawar yang bisa ia gunakan untuk membayar orang lain, yang bisa diandalkan, dan yang bisa memecahkan kebuntuan, adalah rahasia berusia 1000 tahun yang tersembunyi jauh di dalam hatinya, yang tidak diketahui oleh siapapun. Senior, teknik konversi energi nuklir bukanlah sesuatu yang dipahami, dikembangkan, atau diciptakan sendiri oleh klan ilahi Wutian. Wu Ling berbicara perlahan, suaranya dalam dan beresonansi, setiap kata jelas dan berbeda, seperti batu besar yang jatuh ke kolam yang dalam, bergema di dalam gua yang sunyi. Itu adalah hadiah dari kekuatan luar angkasa 1000 tahun yang lalu, dan juga jebakan 1000 tahun yang telah memenjarakan seluruh 22 langit. Mata ungu Chen Ping tiba-tiba menyipit, cahaya gelap yang dalam berkilat di dalamnya. Di sampingnya, wajah Xuan Zhenzi yang sudah tua seketika berubah serius. Ketenangan di matanya lenyap sepenuhnya, digantikan oleh kewaspadaan dan keterkejutan yang terakumulasi dari puluhan ribu tahun pengalaman kultivasi. Alis Jiang Xuelan yang dingin sedikit berkerut, cahaya di mata birunya yang sedingin es tiba-tiba meredup, tubuhnya membeku, dan jantungnya bergetar hebat. Ketiganya adalah individu yang sangat cerdas, hanya dengan satu kalimat ini, mereka sudah dapat merasakan adanya konspirasi mengejutkan yang berlangsung selama 1000 tahun. Tanpa ragu, Wu Ling menekan rasa dendam dan kepahitan di hatinya dan mengungkapkan rahasia yang telah disegel selama ribuan tahun. Invasi makhluk luar angkasa yang melanda seluruh 22 langit 1000 tahun yang lalu bukanlah bencana alam atau kekacauan yang tidak disengaja seperti yang diketahui orang-orang. Itu adalah bencana buatan manusia yang direncanakan dengan cermat dan sengaja ditimbulkan oleh klan ilahi Wutian. Mereka menghabiskan ratusan tahun untuk menyimpulkan rahasia antar dimensi kuno yang hilang, berkomunikasi dengan wilayah tak dikenal di luar alam, dan memanfaatkan sumber daya dari seluruh 22 langit dan makhluk hidup yang tak terhitung jumlahnya. Dengan menggunakan yayasan mereka sebagai alat tawar-menawar, mereka membuat kesepakatan kotor dengan pihak eksternal. Mereka berjanji untuk membagikan semua sumber daya tanah ini, mengizinkan kekuatan ekstraterestrial manapun untuk menjarah dan mengeksploitasinya, semua itu sebagai imbalan atas inti susunan konversi energi nuklir lengkap, sistem budidaya, dan aturan energi dari luar alam. Pasukan asing dengan mudah menyetujui dan segera mengirimkan sejumlah besar legiun garda depan untuk menyerbu melintasi perbatasan. Dunia pada umumnya percaya bahwa pasukan makhluk luar angkasa datang untuk menjarah sumber daya, membantai makhluk hidup, dan menggulingkan tatanan langit. Namun kenyataan sebenarnya adalah bahwa seluruh invasi itu merupakan drama yang dipentaskan dengan sangat teliti. Suara Wu Ling dipenuhi amarah dan kesedihan yang terpendam selama ribuan tahun. Invasi dan pembantaian oleh pasukan luar angkasa hanyalah kedok bagi klan ilahi Wutian untuk secara diam-diam menerima energi nuklir dari luar angkasa. Sebuah sistem, yang secara diam-diam membangun jaringan global, secara diam-diam mengutak-atik fondasi energi dunia ini. Kehancuran saat ini, penipisan sumber daya, rusaknya jalur spiritual, habisnya tambang spiritual, layunya tumbuhan abadi, dan kerusakan langit dan bumi di surga ke-22 tidak pernah disebabkan oleh penjarahan dari luar wilayah tersebut.
Akar penyebab sebenarnya terletak pada berbagai formasi susunan yang telah disusun oleh klan ilahi Wu Tian sebelumnya. 1000 tahun yang lalu, mereka menggunakan node Arai untuk mengunci urat spiritual inti dari seluruh dunia. Memanfaatkan kekacauan perang di luar wilayah tersebut, mereka secara paksa menghancurkan, memutus, dan menguras fondasi urat spiritual asli dunia ini. Mereka secara pribadi menghancurkan sistem kultivasi asli dan lengkap dari 22 langit, menyebabkan energi spiritual langit dan bumi terus berkurang dan sumber daya kultivasi asli terputus sepenuhnya. Gua itu benar-benar sunyi, Anda bahkan bisa mendengar suara jarum jatuh.